dengan lembaga-lembaga ormas atau lembaga-lembaga yang berbasiskan komunitas, kita juga di tahun ini sudah mulai bekerja untuk sementara masih di 3 kabupaten kota. Ada program kita PRBBK, pengurangan resiko berbasis komunitas. Tentunya program ini mekanismenya penyalurannya melalui NGO lokal. Jadi NGO-NGO ini yang melakukan kegiatan-kegiatan kepada masyarakat. Dan memang tadi masukan yang bagus sekali ya, bagaimana melibatkan juga ibu-ibu PKK. Tentunya ibu ini juga sedang kita fokuskan, akan kita jalankan di akhir tahun ini. Tapi itu memang menjadi salah satu agenda kita di penghujung kegiatan kita di sini. Cuman ada hal yang menarik tadi yang saya ingin juga tekankan, bagaimana keterlibatan swasta. Ini mungkin harus kita akui, ini masih kurang kita ikut sertakan. Kita tahu padahal pada saat tsunami dulu begitu banyak institusi swasta yang mensupport Aceh, membangun Aceh gitu. Tapi sekarang seolah-olah kita melupakan mereka. Makanya saya rasa mungkin melalui lembaga-lembaga pemerintah, mari kita ajak lagi badan-badan swasta itu untuk mendukung program-program PRB, ya khususnya mungkin melalui pendidikan. Atau ya ngomong swasta, kita tahu di Aceh sendiri ada beberapa ya perusahaan-perusahaan yang bakal multinasional seperti Exxon, Medco, dan juga Lafarge atau PT Semen Andalas, atau juga badan usaha milik daerah gitu ya, bank atau dan sebagainya. Saya rasa itu satu target atau segmen yang sangat potensial pada saat lembaga-lembaga donor ini berakhir operasinya di Aceh. Mereka masih tetap bisa mensupport pemerintah. Kenapa kalau berharap dari luar, kalau memang dari sini juga cukup banyak ya. Kita banyak sekali potensi sebenarnya di sini itu. Tapi sekarang mungkin kurang kita perdayakan mungkin ya. Itu aja. Baik, yang B2 sih. Harus saya ingat rumah, Pak Zari mungkin menambahkan sedikit soal pendidikan trauma ini tadi Pak sampaikan. Kita melihat bahwa pendidikan trauma ini tidak mesti harus ada sebenarnya pada orang-orang yang mengalami bencana, karena kita lihat kemarin orang yang bencana itu sendiri sebenarnya kehilangan harta, kehilangan jiwa. Bagaimana memulihkan, menyatukan jiwa mereka kembali? Makanya ada sebuah konseling atau harus ada sebuah pendidikan untuk memulihkan mereka. Jadi sudah layaknya pada lembaga-lembaga yang mengurusin bencana itu sebaiknya ada semacam khusus penanganan tentang trauma, sehingga ada pelatihan trauma. Setelah trauma mereka sembuh karena mereka kehilangan jiwa, ada sebuah pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga yang mengajak pihak-pihak swasta maupun BUMN untuk terus membantu atau secara sistem dana bergulir, sehingga orang yang mendapatkan kemarin bencana traumanya sembuh, kemudian disahuti dengan dana bergulir, sehingga dia akan pulih, kehidupannya akan layak seperti orang-orang yang tidak mendapatkan bencana. Memang hal ini butuh kerjasama dengan beberapa lembaga, karena di tingkat dinas pendidikan mungkin hanya pada konsep bagaimana mengintegrasikan konsep bencana pada anak-anak, tapi konsep cara menyeluruh. Ini sebenarnya kalau BUMN diajak kerjasama, bisa saja misalnya sebuah konsep begini. Ada sebuah terobosan dari badan usaha atau BUMN membuka sebuah mall besar, siapa yang berbelanja di situ sudah mengkontribusi kepada bencana sekian persen. Ini kalau dibuat sebuah gerakan dengan BUMN, saya pikir semua orang setiap belanja di situ sudah sumbang kepada orang bencana yang akan mendapatkan bencana. Ini sebuah gerakan yang fundamental dilakukan oleh badan usaha atau pengusaha tertentu. Ini tentu akan sangat gampang mengatasi persoalan-persoalan yang menyangkut dengan bencana. Tapi ini tentu butuh waktu yang sedikit panjang. Dan butuh dimulai Pak butuh dimulai dulu, ini baru kita melihat hasilnya ke depan. Nah ini soal trauma ini saya jadi teringat lagi kepada anak-anak kita nih Bu, di SD ini Bu. Kalau saat kita menerangkan memang sih dalam fun learning dengan bermain, namun mungkin kalau ukuran anak SD sekarang sempat melihat bencana tsunami. Saat kita bicarakan bencana, apakah masih ada trauma yang bisa menghambat ataupun ada trik sendiri ini Bu bagi anak-anak? Kalau misalnya kita lihat anak-anak yang kelas 6 sekarang, mereka kan tidak
begitu. Apa ya, mungkin anak-anak yang sudah SMP sekarang yang mengalami dalam keadaan tsunami kemarin. Namun anak-anak yang sekarang ini kami dari guru-guru ini membekali mereka kita bagaimana sebelum bencana datang. Ya. Apa saja yang harus kita persiapkan, karena kita sudah melihat kemarin, kita menceritakan baik melalui cerita atau melalui simulasi. Kalau terjadi gempa itu kita kadang-kadang kita lari tidak ada apa-apa, tidak ada persiapan. Jadi bagaimana caranya si anak ini sebelum kita harus ada persiapan, ada tas siaga. Apa saja isi tas siaga itu? Nah, itu kita bekali kepada si anak itu. Nah, kemudian saat kalau kita sedang gempa ini atau sedang banjir atau pokoknya sedang bencana, apa yang kita harus lakukan? Kalau banjir, kemana kita harus lari? Kalau tsunami, kemana kita harus lari? Kalau misalnya angin topan, ada kalanya kita harus keluar dari rumah, ada kalanya kita harus tinggal di dalam rumah. Nah, itu juga kita melihat begitu pentingnya ini pendidikan kebencanaan, Bu, untuk ke depan, untuk melihat masa depannya. Ibu, apa yang Ibu harapkan selaku pelaku pendidikan ini? Saya mengharapkan pendidikan ini, pengintegrasian ini terus dilanjutkan, kemudian diperbanyak dengan modul-modul untuk anak-anak dapat mereka baca, di samping mereka mendapatkan dari gurunya, mereka juga dapat membaca di buku-buku yang lain, baik buletin maupun buku-buku yang lain, begitu mungkin. Terakhir mungkin dari Bang Fahmi, Bang, lebih ke harapan ini, Bang, untuk program ini ke depan. Ya, harapan kita tentunya UNDP tidak bekerja lagi di sini, mungkin kita berharap agar ini tetap berlangsung, berkelanjutan sampai dalam jangka waktu yang panjang. Dinas Pendidikan juga tetap concern ya Pak dengan kegiatan ini, dan juga masyarakat paham lah tentang bagaimana pentingnya pendidikan PRB kepada masyarakat. Itu ya. Baik. Banyak harapan ya Pak supaya untuk terus strateginya terakhir ini Pak. Langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama bagaimana meyakinkan pihak Bapeda dan DPR untuk mengalokasikan bahwa pentingnya pendidikan bencana di tingkat sekolah, baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah. Kemudian terus kita coba memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat untuk terus proaktif, termasuk di dalamnya untuk mencari sebuah strategi bagaimana BUMN ikut di dalamnya dalam rangka melestarikan atau terus kesinambungan pendidikan kebencanaan di tingkat sekolah maupun di tingkat masyarakat. Iya, banyak pemerintah dan BUMN ini. Dan juga masyarakat ya kan perannya. Baik, terima kasih, kita udah di ujung pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan juga tentunya bagi masa depan pendidikan kebencanaan di Aceh ya. Terima kasih Pak Syari, terima kasih Ibu Nurhayati dan Bang Fahmi atas kehadirannya, dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda. Lebih kurang kita di program Talkshow pada kesempatan hari ini tentang masa depan pendidikan kebencanaan di Aceh, dan semoga pendidikan kebencanaan ini terus berlanjut dan masyarakat khususnya generasi muda Aceh bisa mengatasi dan mengurangi risiko bencana di masa depan, mengantisipasi terhadap adanya bencana. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.